Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Angelika Perlia Putri dan teman saya Vira Fadilah akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Audit 1 mengenai pemeriksaan utang usaha. Awalnya kami akan mendeskripsikan secara spesifik apa itu utang usaha. Utang usaha itu termasuk sebagai unsur utang lancar. Utang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek, atau 1 tahun, atau kurang dari tanggal neraca, atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar, atau dengan cara menimbulkan utang lancar yang lain. Utang lancar itu sendiri digolongkan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pabrik. Yang kedua, utang yang timbul dari berlalunya waktu. Yang ketiga, utang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban. Yang keempat, utang jaminan masuk dari pelanggan. Yang kelima, utang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban. Yang keenam, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain. Audit juga memiliki tujuan terhadap utang usaha, yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, prosedur audit awal, yang kedua, prosedur analitik, yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci, yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Kelima kelompok tersebut ditujukan untuk memverifikasi 5 asersi manajemen yang terdapat dalam akun utang usaha, yaitu 1. Keberadaan dan keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Penilaian, 4. Kewajiban, dan 5. Penyajian dan pengungkapan. Awal, auditor melakukan 6 prosedur audit dalam melakukan rekonsiliasi informasi utang usaha di neraca, yaitu yang pertama, usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun lalu. Yang keempat, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akuntansi depresiasi. Yang kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir, lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Prosedur analitik. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. Menurut rasio, tingkat perputaran utang usaha, rasio utang usaha dengan utang lancar, menurut formula, pembelian ditambah rata-rata utang usaha, terus saldo utang usaha ditambah utang lancar. Pengujian terhadap transaksi rinci. Dalam memverifikasi saldo utang usaha dan keterjadian transaksi,
Yang berkaitan dengan akun tersebut, auditor memeriksa arsip bukti kas yang keluar yang belum dibayar atau open voucher file, beserta dokumen pendukungnya seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Kendala saldo utang usaha sangat ditentukan oleh kejadian transaksi yang dikreditkan dan didebitkan ke dalam akun pelunasan utang ini. Yang pertama, transaksi pembelian kredit, transaksi retur pembelian, transaksi pembayaran cash untuk kelunasan utang usaha. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Tujuan pengujian saldo akun utang usaha rinci adalah memverifikasi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, kewajiban, penyajian, dan pengungkapan. Keberadaan, kelengkapan, kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur dan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulan yang diterima oleh klien dari kreditur. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Unsur utang usaha lancar harus disajikan di neraca menurut urutan jatuh temponya. Jika jumlah material utang usaha harus disajikan di neraca dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, utang usaha kepada kreditur usaha. Yang kedua, utang usaha kepada perusahaan afiliasi. Dan yang terakhir, utang usaha kepada direksi, pemegang saham utama, manajer, dan perusahaan karyawan. Auditor harus memeriksa saldo debit atau akun usaha dan jika perlu melakukan jurnal penggolongan kembali. Saldo debit utang usaha juga dapat timbul karena adanya retur pembelian. Jika jumlah materi saldo debit akun utang usaha ini harus dikelompokkan sebagai unsur aktiva lancar, tidak boleh dikurangkan dari utang usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal, auditor melakukan 6 prosedur audit dalam melakukan rekonsiliasi informasi utang usaha di neraca, yaitu yang pertama, usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun lalu. Yang keempat, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akuntansi depresiasi. Yang kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir, lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Prosedur analitik. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. Menurut rasio, tingkat perputaran utang usaha, rasio utang usaha dengan utang lancar, menurut formula, pembelian ditambah rata-rata utang usaha, terus saldo utang usaha ditambah utang lancar. Pengujian terhadap transaksi rinci. Dalam memverifikasi saldo utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut, auditor memeriksa arsip bukti kas yang keluar yang belum dibayar atau open voucher file, beserta dokumen pendukungnya seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Kendala saldo utang usaha sangat ditentukan oleh kejadian transaksi yang dikreditkan dan didebitkan ke dalam akun pelunasan utang ini. Yang pertama, transaksi pembelian kredit, transaksi retur pembelian, transaksi pembayaran cash untuk kelunasan utang usaha. Pengujian terhadap saldo akun rinci.
Tujuan pengujian saldo akun utang usaha rinci adalah memverifikasi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, kewajiban, penyajian, dan pengungkapan. Keberadaan, kelengkapan, kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur dan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulan yang diterima oleh klien dari kreditur. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Unsur utang usaha lancar harus disajikan di neraca menurut urutan jatuh temponya. Jika jumlah material utang usaha harus disajikan di neraca dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, utang usaha kepada kreditur usaha. Yang kedua, utang usaha kepada perusahaan afiliasi. Dan yang terakhir, utang usaha kepada direksi, pemegang saham utama, manajer, dan perusahaan karyawan. Auditor harus memeriksa saldo debit atau akun usaha dan jika perlu melakukan jurnal penggolongan kembali. Saldo debit utang usaha juga dapat timbul karena adanya retur pembelian. Jika jumlah materi saldo debit akun utang usaha ini harus dikelompokkan sebagai unsur aktiva lancar, tidak boleh dikurangkan dari utang usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.